Selamat bergabung kembali di channel Pinata. Persediaan barang merupakan salah satu komponen yang terdapat pada perusahaan dagang maupun manufaktur, di mana pengadaannya ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga pemilik bisnis akan melakukan investasi yang besar terhadap persediaan barang ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa investasi yang tertanam di persediaan barang harus dapat terukur. Salah dalam mengambil kebijakan terhadap pengelolaan persediaan ini akan berakibat kepada kesehatan dan keberlangsungan usaha. Setidaknya ada 3 faktor yang perlu diperhatikan sebagai tolak ukur di dalam mengelola persediaan, yaitu yang pertama, besaran nilai persediaan, yang kedua, tempat penyimpanan, dan yang ketiga, tingkat perputaran persediaan. Dari ketiga faktor tersebut, khususnya terkait dengan tingkat perputaran persediaan, akan sangat membantu sekali buat pebisnis di dalam proses pengadaan atau menambah investasi atas persediaan. Semakin cepat tingkat perputaran persediaan menunjukkan bahwa semakin produktif persediaan ini di dalam suatu bisnis. Begitupun semakin lama tingkat perputarannya, maka menunjukkan semakin tidak produktif dan cenderung akan menjadi beban di dalam suatu bisnis, seperti timbulnya beban penyimpanan, beban terjadinya kerusakan, dan beban lainnya. Bagaimana cara mengukur tingkat produktivitas persediaan ini? Yang pertama, kita bisa mengukur tingkat perputaran persediaannya, dan yang kedua, mengukur berapa lama rata-rata waktu persediaan tersimpan. Berikut ini saya akan memberikan simulasi bagaimana cara mengukur produktivitas persediaan. Pada tahun 2020, PT Sejahtera melaporkan hasil penjualannya senilai 1.250 miliar rupiah. Adapun data persediaan yang terjadi di tahun 2020 yaitu sebagai berikut, di mana persediaan awal 1 Januari 2020 menunjukkan nilai sebesar 150 juta rupiah. Pembelian bersih selama tahun 2020 sebesar 1,1 miliar rupiah. Sementara persediaan yang tersisa di akhir periode 31 Desember 2020 menunjukkan nilai 250 juta rupiah. Dari data-data persediaan ini diketahui bahwa harga pokok penjualan yang terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Dari data keuangan yang ada di PT Sejahtera ini, kita bisa mengukur tingkat produktivitas persediaannya. Yang pertama, kita mengukur tingkat perputaran persediaan yang terjadi di PT Sejahtera pada tahun 2020, yaitu dengan cara membandingkan total penjualan dengan rata-rata persediaan yang terjadi di tahun 2020. Dari data laporan keuangan yang telah disajikan, kita dapat menghitung tingkat perputaran persediaannya yaitu sebesar 6,25 kali, di mana nilai penjualan sebesar 1.250 miliar dibagi dengan rata-rata persediaannya pada tahun 2020 yaitu sebesar 200 juta. Yang kedua, kita mengukur lama waktu rata-rata persediaan tersimpan dengan cara membandingkan rata-rata persediaan yang terjadi di tahun 2020 dibandingkan dengan harga pokok penjualan pada tahun 2020 dikalikan 365, sehingga diperoleh hasil lama waktu rata-rata persediaan tersimpan dari PT Sejahtera di tahun 2020 yaitu selama 73 hari. Dari hasil tingkat perputaran persediaan dan rata-rata waktu persediaan tersimpan menunjukkan bahwa produktivitas investasi dalam persediaan yang terjadi di PT Sejahtera tahun 2020 yaitu persediaan berputar sebanyak 6,25 kali dalam setahun atau rata-rata waktu persediaan tersimpannya selama 73 hari.